Halo anak-anak dan remaja misioner yang dikasihi Tuhan. Berjumpa kembali dengan kakak Nancy dalam Do Re Mi, doa dan renungan misioner bersama Sekami Santo Petrus dan Paulus Argapura Keuskupan Jayapura, edisi Sabtu 1 Juli 2023 dalam pekan biasa yang ke-12. Apa kabar adik-adik hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan selalu bersukacita. Hari ini kita akan mendengarkan bersama bacaan Injil dari Matius bab 8 ayat 5 sampai dengan 17. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Inilah Injil suci menurut Matius. Pada suatu hari, Yesus masuk ke kota Kapernaum. Maka datanglah seorang perwira mendapatkan dia dan mohon kepadanya, "Tuan, hambaku terbaring di rumah karena sakit lumpuh dan ia sangat menderita." Yesus berkata kepadanya, "Aku akan datang menyembuhkannya." Tetapi perwira itu berkata kepadanya, "Tuan, aku tidak layak menerima Tuan di dalam rumahku. Katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Sebab aku sendiri seorang bawahan, dan di bawahku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit, 'Pergi,' maka ia pergi. Dan kepada seorang lagi, 'Datang,' maka ia datang. Ataupun kepada hambaku, 'Kerjakanlah ini,' maka ia mengerjakannya." Mendengar hal itu, Yesus heran dan berkata kepada mereka yang mengikutinya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai pada seorang pun di antara orang Israel. Aku berkata kepadamu, banyak orang akan datang dari timur dan barat dan duduk makan bersama dengan Abraham, Ishak, dan Yakub di dalam kerajaan surga. Sedangkan anak-anak kerajaan itu sendiri akan dicampakkan ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi." Lalu Yesus berkata kepada perwira itu, "Pulanglah dan jadilah kepadamu seperti yang engkau percaya." Maka pada saat itu juga sembuhlah hambanya. Setibanya di rumah Petrus, Yesus pun melihat ibu mertua Petrus terbaring karena sakit demam. Maka dipegangnya tangan wanita itu, lalu lenyaplah demamnya. Wanita itu lalu bangun dan melayani Yesus. Menjelang malam, dibawalah kepada Yesus banyak orang yang kerasukan setan, dan dengan sepatah kata Yesus mengusir roh-roh itu dan menyembuhkan orang-orang yang menderita sakit. Hal itu terjadi supaya genaplah sabda yang disampaikan oleh Nabi Yesaya, "Dialah yang memikul kelemahan kita dan menanggung penyakit kita." Demikianlah sabda Tuhan. Anak-anak dan remaja misioner yang terkasih, setelah membaca bacaan Injil hari ini, kakak teringat akan sebuah ungkapan doa di dalam perayaan Ekaristi. "Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang kepada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh." Ternyata adik-adik sekalian, doa ini merupakan ungkapan iman yang paling mendalam dari seorang perwira yang kita dengarkan dalam bacaan Injil pada hari ini. Dalam Injil yang sudah kita dengar bersama, mengisahkan tentang perjumpaan seorang perwira dengan Yesus. Ketika biasanya orang datang kepada Yesus untuk memohon bagi dirinya sendiri atau bagi keluarganya, misalnya anaknya atau saudaranya, namun perjumpaan Yesus dengan perwira dalam bacaan Injil hari ini membawa pandangan baru dalam kehidupan beriman. Dalam kisah perwira,
kita dapat melihat bagaimana sikap iman orang yang mempunyai posisi dan jabatan yang tinggi. Sebagai seorang perwira, sebagai seorang yang terpandang dan mempunyai kuasa, dia datang langsung untuk menemui Yesus. Padahal bisa saja ia mengutus bawahannya dan meminta bawahannya untuk datang menemui Yesus. Tetapi perwira ini justru datang sendiri kepada Yesus dan langsung berhadapan muka dengan Yesus. Anak-anak dan remaja yang terkasih, perwira ini datang untuk memohon kesembuhan, bukan untuk dirinya sendiri, bukan untuk keluarganya atau yang lain, tetapi dia memohon kesembuhan bagi bawahannya yang merupakan salah seorang hambanya. Wah, dapat kita bayangkan ya, bagaimana perwira tersebut memberi perhatian kepada hambanya yang sedang sakit. Perwira tersebut meminta restu dari Yesus supaya hambanya menjadi sembuh. Ia menolak Yesus untuk datang kepadanya karena merasa diri tidak pantas. Ia mengimani bahwa dengan bersabda, dengan sabda Yesus sudah lebih dari cukup untuk menyembuhkan hambanya. Seorang perwira yang mau turun tangan atas hambanya merupakan sikap yang sangat langka terjadi. Maka dapat dimengerti bagaimana Yesus memuji sikap perwira itu. Pada umumnya yang sering terjadi di tengah masyarakat adalah seorang atasan yang bertindak sewenang-wenang atas hambanya. Berbeda halnya dengan perwira dalam bacaan Injil hari ini. Meski punya jabatan yang tinggi, ia sadar bahwa ia tidak mempunyai kuasa untuk menyembuhkan penyakit hambanya. Ia percaya dan yakin bahwa hanya Yesus yang mampu memberikan kesembuhan. Bercermin pada dirinya sendiri, ia hanya menerima perintah dari Yesus supaya hambanya sembuh. Dia meyakini, dia mengimani dan percaya bahwa perintah Yesus akan memberi daya kesembuhan bagi hambanya. Dan demikianlah yang terjadi dengan hamba perwira itu. Nah, adik-adik dan remaja misioner, kisah perwira ini menjadi inspirasi bagi kita. Di hadapan Tuhan, jabatan dan kedudukan seharusnya menjadi jalan bagi seseorang untuk mengasihi dan melayani orang lain. Semoga kita mampu menjadi seperti perwira tersebut. Walaupun mempunyai jabatan dan kedudukan yang tinggi, tetapi juga harus mempunyai iman yang mendalam kepada Allah dalam diri Yesus Kristus. Lebih dari itu semua, semoga kita mampu hidup dari sabda Yesus, dan semoga kita dapat menjadi pewarta Yesus, dan kita juga mengimani, kita juga mempunyai iman yang dalam seperti perwira ini. Walaupun dalam masalah apapun, kita percaya bahwa hanya Yesus yang mampu menolong, hanya Yesus yang mampu menjadi solusi dalam setiap permasalahan yang akan menjadi penyembuh dalam kehidupan kita. Semoga demikian. Amin. Kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kuasa, kami bersyukur kepadamu karena Engkau berkenan menyertai perjalanan Serikat Kepausan Anak dan Remaja Misioner hingga mencapai usia 180 tahun. Kami juga bersyukur karena kami Engkau pilih menjadi rasul-rasul Yesus Putramu dalam serikat ini. Allah Bapa penuh kasih, pada tahun 2023 ini, sekami remaja akan mengadakan Jambore Nasional di Seminari Menengah Mertoyu dan Magelang Keuskupan Agung Semarang
yang akan diikuti oleh utusan-utusan sekami remaja dari seluruh keuskupan di Indonesia. Kami mohon berkatilah para panitia dan semua orang yang terlibat di dalamnya, agar mampu mempersiapkan Jambore Nasional dengan sebaik-baiknya dan sesuai dengan kehendak-Mu. Semoga melalui Jambore Nasional ini, anak-anak sekami remaja seluruh Indonesia mampu bersahabat dengan Yesus dan sesama, terlibat dalam kehidupan menggereja dan bermasyarakat, serta menjadi berkat bagi sesama. Bersama Santa Maria Bunda Allah, Bunda Evangelisasi, doa ini kami hunjukkan kehadirat-Mu dengan perantaraan Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Adik-adik yang terkasih, sampai di sini perjumpaan kita hari ini. Tuhan Yesus memberkati.